Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Aku dipaksa cerai oleh mertua setelah suamiku naik jabatan. Ku buat dia syok saat tahu aku pemilik perusahaan itu. Langit pagi masih menggantungkan sisa embun yang belum sempat menguap, saat Ayu duduk di meja makan kecil berwarna kayu coklat tua dengan 2 cangkir teh hangat dan sepiring kecil pisang goreng yang baru saja diangkat dari wajan. Di sampingnya, sebuah koran lokal yang sudah terbuka setengah halaman, menampilkan berita utama tentang perkembangan ekonomi Jakarta. Ayu menatap jam dinding. Sudah pukul 6.30. Biasanya Dimas sudah turun dari kamar atas pukul 6:15. Tapi pagi ini, entah kenapa suara langkah kaki di tangga belum juga terdengar. Perempuan itu bangkit, merapikan kerudungnya, lalu berjalan pelan menuju anak tangga. Dimas masih di kamar mandi, terdengar suara air mengalir. Ayu hanya mendesah pelan lalu kembali ke dapur. Rumah mereka sederhana. 2 lantai dengan 3 kamar. 1 ruang kerja kecil di bawah yang biasa digunakan Dimas untuk mengerjakan laporan atau kerja lembur. Perabot rumah tangga yang digunakan pun bukan yang mahal, tapi semua tertata rapi. Ayu punya selera minimalis, bersih, tidak mencolok, dan tidak berlebihan. Sejak awal, ia memang tidak ingin membuat Dimas terbebani dengan gaya hidup. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu kamar mandi terbuka dan langkah kaki menuju meja makan. Dimas turun mengenakan kemeja biru muda dan celana kain abu-abu. Rambutnya masih basah, dan wajahnya sedikit terlihat terburu-buru. "Maaf ya, sayang. Tadi ketiduran lagi habis subuh," katanya sambil duduk dan langsung mengambil cangkir teh. "Nggak apa-apa. Kamu buru-buru nggak hari ini?" "Sedikit. Ada meeting sama tim cabang baru, terus nanti sore aku diminta ikut presentasi ke direktur utama. Katanya mau pengumuman penting." "Wah, sepertinya besar, ya." "Ya, mungkin. Aku juga nggak tahu, belum dijelasin detail." Ayu hanya mengangguk. Ia tahu Dimas memang sedang dalam masa penilaian promosi. Posisi manajer senior di divisi pemasaran tengah kosong, dan nama Dimas disebut-sebut sebagai kandidat terkuat. Ayu sudah menebaknya sejak lama, dari gelagat dan pergerakan tugas yang mulai intens keluar kota. "Kamu sendiri gimana kerjaan hari ini?" tanya Dimas, menggigit pisang goreng hangat. "Biasa aja. Aku masih lanjutin laporan keuangan bulan lalu." "Emang kamu masih betah, ya? Kerja di bagian laporan itu? Bukannya kamu dulu suka bagian produksi?" Ayu tersenyum tipis. "Iya, aku suka. Tapi sekarang lebih tenang di keuangan. Lebih banyak di kantor pusat, nggak perlu banyak keluar." Dimas hanya mengangguk sambil menghabiskan teh di tangannya. Tak pernah ia tahu bahwa Ayu bukan sekadar staf biasa di bagian keuangan. Bahwa Ayu adalah pemegang kendali penuh atas perusahaan tempat mereka bekerja. Bahwa meja kerja Ayu di kantor bukanlah sekadar sudut ruangan di lantai 2, tapi ruang CEO yang selama ini dibiarkan kosong dalam data publik. Ayu memilih diam, karena dari awal ia tidak ingin pernikahannya dibumbui perasaan rendah diri atau dominasi kuasa. Ia ingin dicintai sebagai Ayu, bukan sebagai pewaris tunggal perusahaan IEU, bukan sebagai bos besar yang dipuja-puja. Dimas berangkat lebih dulu pagi itu. Setelah mencium kening Ayu dan berpamitan, ia melaju dengan motornya menuju kantor. Ayu baru menyusul sejam kemudian, dengan bus kota seperti biasa. Ia tidak pernah mau menggunakan mobil pribadinya yang sebenarnya ada 3 di garasi rumah warisan orang tuanya. Rumah itu pun saat ini ia sewakan, dan lebih memilih tinggal bersama Dimas di rumah kecil pinggiran kota. Sesampainya di kantor, Ayu masuk melalui pintu samping seperti staf biasa. Ia menyapa satpam dan resepsionis dengan ramah, lalu menuju lantai 3 tempat divisi keuangan berada. Semua orang di sana mengenalnya sebagai Ayu, staf senior yang pendiam tapi sangat cekatan. Tak banyak yang tahu jika setiap laporan yang mereka kerjakan diam-diam juga diperiksa 2 kali oleh tangan yang sama, tangan yang memegang saham mayoritas perusahaan. Di balik meja kerjanya, Ayu membuka laptop dan mulai menyusun ulang draft laporan. Ia tahu bahwa sore ini akan ada rapat penting. Dimas akan naik jabatan. Ia sudah mempersiapkan semua surat pengangkatan yang ditandatanganinya sendiri semalam, tanpa Dimas tahu. Tapi kejutan ini ia simpan,
Seperti banyak rahasia lain yang selama ini ia kubur. Sekitar pukul 11, Ayu menerima pesan dari sekretaris pribadi CEO, dirinya sendiri yang menyamar dengan identitas berbeda, mengabarkan bahwa beberapa investor luar negeri akan datang pekan depan dan meminta jadwal rapat. Ayu mengatur jadwal itu sambil tetap mengawasi pekerjaannya sebagai staf. Pukul 2 siang, Ayu turun ke lantai 1, tempat ruang rapat utama berada. Ia masuk lebih dulu melalui pintu belakang dan duduk di ruang observasi yang terhubung dengan ruang utama melalui kaca satu arah. Di dalam, Dimas dan 3 kandidat lain duduk rapi sambil menunggu kedatangan direksi. Salah satu direksi yang mewakili Ayu membuka rapat, menyampaikan hasil evaluasi, dan mengumumkan bahwa Dimas ditetapkan sebagai manajer senior baru. Tepuk tangan menggema. Dimas tampak terkejut dan terharu. Ayu tersenyum di balik kaca. Ia bangga. Ia tahu Dimas pantas mendapatkannya. Tapi ada rasa perih yang perlahan menusuk. Ia tahu, setelah ini hidupnya tidak akan sama lagi. Saat rapat usai dan para karyawan kembali ke meja masing-masing, Ayu tetap di ruang observasi untuk beberapa menit. Ia menatap kursi kosong yang baru saja diduduki Dimas. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi belum waktunya. Sepulang kerja, Ayu pulang lebih awal dari biasanya. Di rumah, ia menyiapkan makan malam sederhana, sup ayam dan tumis kangkung kesukaan Dimas. Tapi hingga pukul 8 malam, Dimas belum juga pulang. Ayu mencoba menghubungi, tapi tak diangkat. Pukul 9 malam, baru terdengar suara motor di garasi. Dimas masuk dengan wajah lelah tapi senyum tak bisa disembunyikan. Aku naik jabatan, Ayu, katanya sambil memeluk istrinya. Selamat, Mas. Aku tahu kamu bisa. Balas Ayu tenang. Aku benar-benar nggak nyangka. Mereka bilang kinerjaku paling menonjol. Aku dapat ruangan baru, tunjangan juga naik. Ayu menyajikan makan malam, dan keduanya makan bersama sambil bercerita. Tapi di sela-sela kegembiraan itu, Ayu menangkap gelagat yang berbeda. Nada suara Dimas sedikit berubah. Lebih bangga, sedikit tinggi. Ia tak menyebut Ayu sedikit pun dalam cerita keberhasilannya. Ia tak bilang bahwa istrinya ini dulu yang mengajarinya menyusun presentasi, mendampingi lembur, dan membantu menulis laporan saat ia kewalahan. Esok harinya, saat Ayu hendak berangkat, telepon rumah berdering. Ia angkat, dan suara di seberang membuatnya diam beberapa detik. Ibu mertuamu mau ke rumah hari ini, katanya mendadak. Ujar suara pembantu di rumah orang tua Ayu. Ke rumah sana? Tanya Ayu. Iya, Bu. Kayaknya beliau ngajak teman-teman arisan juga. Ayu hanya terdiam. Hari itu, Ayu tetap berangkat kerja seperti biasa. Tapi pikirannya terus memutar-mutar kejadian. Ia tahu, ibu mertuanya tidak suka dirinya. Sejak awal, Ibu Dimas menganggap Ayu tidak sepadan. Ayu terlalu biasa, tidak punya latar belakang yang mentereng, tidak terlihat seperti menantu idaman. Padahal Ayu bisa saja membawa mobil mewah saat pertama kali dikenalkan. Ia bisa saja menunjukkan surat tanah, bukti kepemilikan usaha, bahkan saham perusahaan besar. Tapi ia tidak melakukannya. Saat sore, Ayu pulang sedikit telat karena harus menyelesaikan laporan. Di rumah, ia mendapati tamu-tamu ibu mertuanya sudah pergi, tapi wajah Dimas tampak gelisah. Ada apa? Tanya Ayu pelan. Ibu, ngomong agak keras tadi. Apa katanya? Katanya, kamu terlalu biasa. Dia pengen aku pikirin ulang hubungan kita. Ayu menarik napas dalam. Dan kamu? Aku nggak tahu harus jawab apa. Aku cuma diam. Malam itu, Ayu tidak berkata banyak. Ia tidur lebih awal, berpura-pura lelah. Dalam hatinya, mulai tumbuh satu kesadaran. Jalan panjang yang selama ini ia bangun pelan-pelan mulai goyah. Bukan karena ia lemah, tapi karena orang-orang yang harusnya melindunginya mulai tergoda pada gemerlap status baru. Namun Ayu bukan perempuan yang mudah tumbang. Ia tahu betul siapa dirinya, dan ia tidak akan membiarkan hidupnya digerakkan oleh hinaan dan penghakiman. Esoknya, saat mentari belum sepenuhnya naik, Ayu kembali duduk di meja makan dengan 2 cangkir teh yang mengepul pelan. Tapi kali ini, matanya kosong, dan pikirannya sudah berjalan jauh. Ia tahu badai akan datang, tapi ia siap, bahkan untuk tsunami terbesar sekalipun. Mentari pagi menyibak tirai jendela kamar mereka. Ayu duduk di meja rias,
menyisir rambutnya dengan pelan. Tatapannya terpantul di cermin, tenang, lembut, dan penuh perhitungan. Di balik mata beningnya, tersimpan banyak hal yang tidak diucapkan. Hari itu adalah hari Senin. Hari yang selalu sibuk di kantor. Tapi Ayu tidak menunjukkan kecemasan sedikit pun. Ia telah menyiapkan segala sesuatunya sejak malam. Pakaian kerja sudah tergantung rapi di balik pintu lemari. Dokumen yang harus dikaji telah tersimpan dalam map khusus di tas kerja. Jadwal rapat dan revisi anggaran sudah dikirim ke manajer area semalam lewat sistem internal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Kali ini hanya nasi goreng dan telur mata sapi. Tapi saat Dimas turun dari lantai atas, ekspresinya berbeda. Tidak lagi seperti pria sederhana yang ia kenal dulu. Gerak tubuhnya mulai cepat, terburu-buru, dan jarang menatap Ayu saat berbicara. "Mas sarapan dulu," ujar Ayu. "Nggak sempat, sayang. Aku telat banget. Mobil kantor udah nunggu di luar." Ayu melirik keluar. Sebuah mobil hitam mengkilat dengan sopir berseragam berdiri di dekat pagar. Sebuah fasilitas baru yang diberikan kantor untuk jabatan Dimas yang sekarang. "Kalau begitu bawa bekalnya, aku udah siapkan." Ayu menyerahkan kotak makan yang dibungkus rapi. Dimas menerimanya sambil tergesa. "Makasih. Ya, kamu baik banget." Tanpa sempat mencium kening Ayu seperti biasanya, Dimas berlalu begitu saja, meninggalkan Ayu di meja makan dengan 2 piring nasi goreng yang hanya disentuh satu. "Seng." Namun Ayu tak merasa hampa. Ia hanya menunduk dan menghela napas pelan, kemudian bangkit dan merapikan meja. Hari itu di kantor, suasana ramai sejak pagi. Beberapa karyawan berbisik-bisik di ruang pantry membicarakan promosi besar-besaran yang baru saja diumumkan. Nama Dimas ada di antara yang paling sering disebut. Suaminya Ayu. "Loh, itu yang naik jadi manajer senior." "Masa sih? Kok nggak kelihatan banget ya Ayu itu istri manajer?" "Iya, gayanya tetap biasa aja. Nggak kayak bu ibu pejabat pada umumnya." Ayu yang baru masuk ruang pantry hanya tersenyum kecil dan mengambil air putih, lalu keluar tanpa berkata sepatah kata pun. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian. Sejak dulu, ia selalu memilih jalur diam. Saat orang-orang bersaing menyodorkan diri, Ayu memilih menjadi bayangan. Ia tahu bahwa kekuatan sesungguhnya bukan berasal dari seberapa keras kita bicara, tapi dari seberapa dalam kita memahami dan mengendalikan situasi. Sore harinya, Ayu mendapat undangan rapat tahunan dari divisi pusat. Rapat itu akan dihadiri semua kepala cabang dan direksi. Ia tidak langsung datang. Ia masuk terlebih dahulu ke ruang kerjanya di lantai 8. Ruang yang jarang diketahui orang, dengan nama R. Srikandi, tertulis di depan pintu, bukan CEO Room, bukan juga Owner's Office. Begitu masuk, ruangan itu langsung dipenuhi cahaya matahari dari jendela kaca besar yang menghadap kota. Meja kerja dari kayu jati, rak buku tinggi dengan koleksi dokumen investasi, dan di dindingnya tergantung figura penghargaan dari kementerian. Ayu meletakkan tas kerjanya dan membuka laptop. Ia mulai membaca laporan performa keuangan kuartal pertama. 3 direktur baru di cabang utama baru saja menandatangani MOU ekspansi. Semua dalam kendali. Semua sesuai arah yang Ayu rancang sejak 2 tahun lalu. Ia tidak tergesa. Ia teliti. Semua langkah diatur seperti bidak catur. Tak ada satupun yang boleh tahu ia adalah pemilik dan pemegang kendali mutlak YU Group, perusahaan yang kini menjadi pemain penting di bidang distribusi dan logistik nasional. Sekitar pukul 5 sore, Ayu turun ke ruang rapat besar di lantai 4. Di sana sudah hadir beberapa manajer wilayah dan 2 investor dari Jepang yang datang sebagai pengamat. Dimas duduk di pojok kanan dengan pakaian rapi dan wajah bangga. Ia tak melihat Ayu yang duduk di balik kaca observasi bersama tim CEO. Rapat dimulai dengan paparan pertumbuhan perusahaan, strategi 5 tahun ke depan, dan dilanjutkan dengan presentasi singkat dari divisi pemasaran, bagian yang kini dipimpin Dimas. "Ini dia, Pak Dimas," katanya lulusan terbaik tahun lalu. Bisik salah satu investor ke telinga Ayu dengan bahasa Inggris pelan. Ayu hanya tersenyum. Ia mengenal Dimas lebih dari siapapun. Ia tahu suaminya memang cerdas, punya ide-ide segar, dan mampu bekerja cepat. Tapi Ayu juga tahu satu hal lain yang hanya dirinya yang tahu. Dimas mudah terpengaruh oleh pujian. Selesai rapat, semua peserta berdiri dan memberi tepuk tangan.
Dimas mendapat banyak ucapan selamat. Beberapa wanita dari divisi lain mulai melirik ke arah Dimas sambil tersenyum. Mereka tidak tahu bahwa pria itu sudah menikah. Atau mungkin tahu tapi tidak peduli. Di luar gedung, senja mulai turun perlahan. Ayu berjalan sendirian ke halte bus seperti biasa. Ia tidak menumpang mobil dinas yang selalu siap di basement. Ia tahu setiap langkah ini adalah bagian dari hidup yang ia pilih. Ia ingin merasakan semuanya. Naik turun bus, berdiri di trotoar, dihimpit pengamen dan pedagang kaki lima. Itu semua membuatnya tetap terhubung dengan realita, bukan terlena dalam kemewahan semu. Malamnya di rumah, Ayu menemukan ponselnya berdering. Sebuah nomor asing. Ia angkat, dan terdengar suara lembut tapi menusuk. "Selamat malam. Saya Ibu Sari, ibunya Dimas." Ayu diam sejenak. Nada suara itu tidak berubah sejak pertama kali mereka bertemu, dingin dan penuh penilaian. "Saya mau bicara, Ayu. Besok saya datang ke rumah." "Ada apa, Bu?" "Banyak yang perlu kita bicarakan. Sekarang Dimas sudah di posisi tinggi. Saya ingin dia melangkah lebih baik. Dan sejujurnya, saya ingin membicarakan status pernikahan kalian." Setelah telepon itu ditutup, Ayu hanya menatap langit-langit kamar. Tangannya mengepal pelan. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang selama ini ia tahan mulai bergerak di dalam dadanya. Dimas baru pulang pukul 10 malam. Wajahnya cerah. Tangannya membawa kotak kue dari acara perayaan kecil di kantor. "Sayang, kamu belum tidur? Tadi rame banget." Semua kasih ucapan. "Mas, besok ibu mau datang ke sini," ujar Ayu tanpa basa-basi. Dimas langsung terdiam. "Ibu? Buat apa?" "Katanya mau bicara soal kita." Dimas menghela napas. "Ya udah. Kita dengerin aja. Jangan diambil hati. Kamu tahu, kan, ibu kadang suka berlebihan." Ayu hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar kunjungan biasa. Keesokan harinya, Ibu Sari datang dengan mobil mewah berwarna putih. Ia turun dengan pakaian glamor dan kacamata hitam yang baru dilepas ketika memasuki ruang tamu. Ayu menyambut dengan senyum sopan dan menawari teh. Tapi Ibu Sari hanya memandang sekeliling rumah dengan ekspresi jijik yang tak berusaha ia sembunyikan. "Jadi ini rumah kalian? Sempit sekali," komentarnya tanpa diminta. "Iya, Bu. Tapi cukup nyaman buat kami." "Nyaman? Kamu tahu nggak, Ayu, sekarang Dimas sudah jadi manajer besar. Dia pantas punya rumah di perumahan elit. Bukan seperti ini." Ayu menatap wanita itu tanpa ekspresi. "Langsung saja ya. Saya nggak mau basa-basi. Saya ingin kamu menceraikan Dimas." Ruangan itu seketika terasa sunyi. Bahkan suara jam dinding pun seakan berhenti berdetak. Ayu masih menatap wanita di depannya dengan tenang. Tapi dalam dadanya, badai mulai menggulung. Namun ia tidak bereaksi. "Maksud ibu?" "Saya sudah siapkan semuanya. Nanti Dimas akan menikah lagi. Saya sudah kenalkan dia pada wanita yang jauh lebih pantas. Anaknya teman saya. Kaya, cantik, terhormat. Bukan seperti kamu, biasa saja, tidak punya latar belakang." Ayu diam sejenak, lalu berdiri dan menuangkan teh ke cangkir Ibu Sari. "Silakan diminum, Bu. Tehnya masih hangat." Ibu Sari terlihat terganggu dengan reaksi Ayu yang terlalu tenang. Ia mengira Ayu akan menangis, memohon, atau marah-marah. Tapi yang ia lihat hanyalah seorang wanita yang terlalu dewasa untuk terjebak dalam emosi murah. Saat wanita itu pergi, Ayu duduk di sofa. Hatinya mulai merangkai ulang setiap kata yang baru saja ia dengar. Ia tahu, ini baru permulaan. Tapi satu hal yang sudah ia putuskan malam itu, ia tidak akan tunduk, tidak akan menyerah, dan tidak akan menjelaskan siapa dirinya sebenarnya belum sekarang. Ia akan membiarkan semua ini berkembang. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin keras mereka akan jatuh. Dan Ayu akan menyaksikan itu dengan mata kepala sendiri. Bukan karena dendam, tapi karena kebenaran harus punya panggungnya sendiri. Pagi itu, Ayu terbangun lebih awal dari biasanya. Langit masih biru gelap, hanya diselingi cahaya remang dari lampu jalan yang masuk lewat tirai jendela. Ia duduk di ujung ranjang, menggenggam tangannya sendiri. Ada keheningan yang menggigit.
Bukan karena dingin udara pagi, tapi karena hatinya yang terasa kosong dan menggigil dalam sunyi. Ia masih terngiang jelas suara tegas dan sinis Ibu Sari kemarin. Kalimat-kalimat yang menusuk seperti belati, mengoyak harga dirinya sebagai istri. Bukan hanya ditolak, Ayu direndahkan, dihina, dan dianggap penghalang dalam hidup anaknya. Ibu Sari tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa selama ini Ayu adalah nafas dan nadi yang menjaga Dimas agar bisa sampai di titik ini. Ayu menatap ke samping. Dimas masih tertidur lelap. Wajahnya damai seperti tak terjadi apa-apa. Bahkan semalam pun, setelah ibunya pergi dengan amarah terselubung, Dimas tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya bilang, "Aku capek." Lalu langsung tidur. Ayu menghela napas pelan. Ia tahu, Dimas sedang berada di persimpangan. Antara membela istri atau menuruti ibunya. Tapi satu hal yang Ayu juga tahu. Lelaki seperti Dimas, jika tidak ditegaskan, akan memilih diam. Dan diam adalah racun paling mematikan dalam pernikahan. Ia bangkit perlahan, menyiapkan air hangat untuk mandi, lalu melangkah ke dapur. Pagi itu ia tidak menyiapkan sarapan. Bukan karena marah, bukan pula karena menyerah. Tapi karena hari ini, ia ingin melihat sejauh mana suaminya menyadari keberadaan dan pengorbanannya. Dimas bangun sekitar pukul 7. Ia turun dengan rambut acak-acakan, kaos putih, dan celana pendek. "Kok belum masak?" tanyanya setengah menguap. Ayu hanya menoleh sebentar. "Nggak sempat." Dimas mengangguk pelan, tapi wajahnya tampak tidak suka. "Ya udah, aku beli bubur di luar aja." Tanpa pamit, Dimas pergi begitu saja. Ayu kembali ke dalam kamar, mengambil tas kerja, dan keluar rumah 5 menit kemudian. Ia tidak menunggu Dimas kembali. Di dalam bus, Ayu duduk di dekat jendela. Jakarta pagi itu padat seperti biasa. Bunyi klakson bersahut-sahutan, para pengendara motor menyelip di antara mobil, dan ibu-ibu penjual sayur masih berteriak menawarkan dagangan. Tapi di tengah keramaian itu, Ayu merasa asing. Seakan dunia terlalu bising, sementara hatinya terlalu sunyi. Ia tiba di kantor pukul 8:50. Seperti biasa, ia masuk lewat pintu samping. Satpam menyapa, dan Ayu membalas dengan anggukan kecil. Di dalam lift, ia berdiri bersama beberapa karyawan lain yang sedang membicarakan hasil rapat minggu lalu. "Pak Dimas keren banget ya sekarang. Gaya bicaranya beda banget, kayak petinggi beneran." "Iya, kelihatan banget berubah. Tapi istrinya mana ya? Nggak pernah kelihatan tuh." "Masa?" Katanya istrinya juga kerja di sini. Ayu tersenyum samar. Ia sudah terbiasa mendengar bisikan seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka anggap tidak kelihatan, itu adalah orang yang menandatangani gaji mereka setiap bulan. Hari itu, Ayu bekerja di ruang kerjanya di lantai 8. Ia meninjau ulang hasil audit 3 cabang terbaru. Salah satu cabang dilaporkan mengalami penurunan performa. Ayu langsung menjadwalkan kunjungan rahasia ke sana minggu depan, dengan identitas samaran seperti biasa. Ia punya cara sendiri untuk mengawasi perusahaannya, bukan sebagai pemilik yang duduk di balik meja besar, tapi sebagai pekerja biasa yang turun langsung ke lapangan. Sore harinya, Ayu pulang lebih awal. Ia ingin menata ulang pikirannya. Tapi baru saja sampai di depan rumah, ia melihat mobil putih yang sangat dikenalnya terparkir di halaman. Mobil milik ibu mertuanya. Ayu menghela napas, mempercepat langkah, dan masuk ke rumah. Di dalam, Ibu Sari sedang duduk di ruang tamu bersama seorang wanita muda berwajah cantik dan penampilan mencolok. "Kamu baru pulang?" tanya Ibu Sari tanpa senyum. "Iya, Bu." "Kenalkan, ini Citra. Dia anak teman saya. Baru pulang dari London." Wanita bernama Citra itu berdiri dan tersenyum ramah. Tapi ada sinar kesombongan di matanya. Ayu menatapnya sekilas, lalu berbalik ke arah ibu mertuanya. "Silakan duduk dulu. Saya mau ganti baju." "Cepat saja. Kami nggak lama." Di dalam kamar, Ayu berdiri mematung. Ia menatap bayangannya di cermin, mencoba menenangkan diri. Tapi tangannya mulai gemetar. Ini sudah melewati batas. Mendatangkan wanita lain ke rumahnya, memperkenalkannya dengan jelas sebagai calon menantu baru, ini bukan sekadar tekanan. Ini penghinaan. Ia keluar 15 menit kemudian,
mengenakan gamis santun warna abu-abu dan kerudung senada. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Kamu tahu kenapa saya bawa Citra ke sini?" tanya Ibu Sari. Ayu hanya mengangguk. "Saya mau kamu pikirkan baik-baik. Dimas sekarang sudah naik jabatan. Dia butuh istri yang bisa mendampinginya tampil di depan publik, yang bisa dibanggakan di acara kantor. Bukan kamu yang lihat saja dirimu. Terlalu biasa." Citra tersenyum kecil. "Maaf, Kak Ayu. Bukan maksud saya mengganggu. Tapi saya hanya menjalankan permintaan orang tua. Kalau Kak Ayu memang tidak keberatan, mungkin Kakak bisa merelakan Mas Dimas." Ayu menatap mereka satu persatu. Kemudian ia berkata dengan suara rendah namun jelas. "Saya hanya mau katakan satu hal. Saya tidak akan pergi. Dan saya tidak akan menyerahkan suami saya kepada siapapun. Kalau kalian mau bermain, silakan. Tapi jangan paksa saya untuk ikut dalam permainan yang kotor." Ibu Sari berdiri. "Kamu keras kepala sekali. Ya sudah. Lihat saja nanti. Jangan sampai kamu menyesal." Citra berdiri, masih dengan senyum yang sama, lalu berjalan keluar bersama Ibu Sari. Tak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Semuanya sudah terlalu jelas. Malam harinya, Dimas pulang dengan wajah lelah. Tapi ketika Ayu menyampaikan kejadian tadi sore, Dimas hanya tertunduk. "Kenapa kamu diam aja, Mas? Mereka datang ke rumah kita, bawa perempuan lain, dan kamu hanya diam." "Aku bingung, Ayu." Ibu terus-terusan maksa. "Aku nggak tahu harus gimana. Kamu suami aku. Seharusnya kamu tahu gimana caranya melindungi aku." Ayu menangis untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Air matanya mengalir pelan, bukan karena lemah, tapi karena kecewa. Dimas hanya duduk membisu. Hari-hari berikutnya berjalan dingin. Dimas mulai sering pulang malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur atau urusan kantor. Ayu tidak menanyakan apapun. Ia hanya mencatat semuanya di dalam hati, tanpa suara, tanpa keluhan, tapi penuh luka yang dalam. Di kantor, kabar mulai beredar bahwa Dimas sering terlihat bersama wanita baru. Beberapa staf mulai berbisik saat Ayu lewat. Tapi Ayu tidak peduli. Ia tetap bekerja seperti biasa, bahkan lebih giat dari sebelumnya. Ia tahu, badai sedang menuju puncaknya. Tapi Ayu tidak gentar. Ia bukan perempuan biasa. Ia bukan istri yang mudah dibuang. Dan mereka belum tahu siapa Ayu sebenarnya. Tapi mereka akan tahu. Dan saat itu tiba, tak ada tempat untuk bersembunyi dari kebenaran yang telah mereka injak-injak. Pagi itu matahari bersinar cerah, tapi tidak dengan hati Ayu. Ia duduk di beranda rumah sambil menatap kosong ke arah jalanan depan rumah. Wajahnya datar, tidak tersenyum, tidak juga tampak sedih. Tapi dari sorot matanya, tampak jelas bahwa hatinya tidak berada di tempat itu. Sudah 2 malam Dimas tidak pulang. Tanpa kabar, tanpa pesan. Saat ditanya lewat telepon, jawabannya singkat dan datar. "Lembur. Banyak urusan kantor." Tapi Ayu tahu, semua itu bukan lagi alasan kerja. Dimas mulai menjauh, dan ia tahu alasannya. Pagi ini Ayu memutuskan tidak masuk kantor lebih dulu. Ia izin pada sekretaris keuangannya bahwa ia ada urusan penting. Bukan sebagai Ayu staf keuangan, tapi sebagai pemilik YU yang sedang memantau dari kejauhan. Ia tahu, waktunya tidak akan lama. Ia akan segera membuka topeng. Sekitar pukul 10 pagi, Ayu menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Halo." Dengan Bu Ayu, suara di seberang terdengar ramah namun formal. "Iya, ini saya. Saya dari Hotel Arjuna. Ingin mengonfirmasi reservasi atas nama Dimas Ardiansyah dan Citra Ramadhani. Apakah Ibu mengenalnya?" Ayu terdiam beberapa detik. Napasnya terasa berat. "Ya, saya mengenalnya. Ada yang bisa saya bantu?" "Hanya ingin mengonfirmasi pemesanan ruangan untuk 2 malam ke depan. Suite room. Pembayaran sudah dilakukan. Hanya kami butuh konfirmasi dari nomor darurat yang terdaftar." "Terima kasih. Itu bukan urusan saya." Ayu menutup telepon perlahan. Bibirnya bergerak sedikit membentuk senyuman pahit. Jadi benar, Dimas tidak hanya menjauh, tapi sudah mulai tinggal bersama wanita lain. Di hotel.
secara terbuka. Dan dengan namanya sendiri. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata. Yang ada hanya perasaan mengeras. Seperti batu yang sudah tak mampu menyerap apapun. Sore harinya, Ayu mengenakan setelan formal. Bukan seperti biasanya. Ia mengenakan blazer abu-abu muda, celana panjang kain, dan sepatu hak rendah. Hijabnya dibentuk rapi. Ia tampak seperti eksekutif muda yang anggun dan percaya diri. Tidak seperti Ayu yang biasanya sederhana. Ia melangkah keluar rumah, memanggil taksi online, dan meluncur ke sebuah restoran di kawasan elit. Tempat itu bukan sembarang tempat. Ia punya tujuan. Restoran itu adalah miliknya. Satu dari 6 cabang yang ia bangun dari bawah, dengan modal pribadinya dan keuntungan dari perusahaan IEU. Ia duduk di kursi sudut. Meja yang sudah dipesan sebelumnya atas namanya. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda datang tergesa-gesa. "Cekah, maaf saya terlambat," ujarnya sambil tersenyum sopan. Ayu mengangguk. "Duduklah. Saya ingin bicara 4 mata." Citra duduk, meletakkan tas bermerek mahalnya ke atas meja, lalu membuka kacamata hitamnya. "Ada apa ya, Kak Ayu? Saya pikir kita sudah jelas perannya masing-masing." "Begitu mudah kamu bicara soal peran, ya?" Ayu tersenyum tipis. "Padahal kamu masuk ke pernikahan orang dan duduk di rumah yang bukan milikmu." Citra menatap Ayu dengan ekspresi heran namun tetap menjaga senyum. "Saya hanya melakukan apa yang saya diminta. Dan, jujur saja, saya tidak merasa bersalah." "Hebat. Kamu tahu suamiku siapa. Tapi kamu masih bisa tidur di ranjang hotel bersamanya," ujar Ayu datar. Citra menunduk sejenak, lalu menatap kembali Ayu. "Saya akan menikah dengan Dimas. Bu Sari sudah setuju. Keluarga saya juga. Dan, Kak Ayu, kamu terlalu sederhana untuk mendampingi orang sekelas Dimas sekarang. Dunia kami sudah beda." Ayu menatap langsung ke mata Citra. "Kalau dunia itu tentang uang, status, dan kekuasaan maka kamu benar. Tapi sayangnya, kamu salah paham. Dunia yang kamu pikir milik kalian itu, sebagian besar berdiri karena saya." Citra mengernyit. "Maksudnya?" Ayu berdiri. "Kita akan bertemu lagi. Tapi bukan sebagai istri dan selingkuhan. Aku hanya ingin memperingatkanmu lebih awal. Kamu belum tahu siapa sebenarnya orang yang sedang kamu lawan." Ayu meninggalkan meja itu tanpa menoleh lagi. Di balik punggungnya, Citra hanya terdiam, mencoba mencerna maksud dari kata-kata Ayu. Tapi ia terlalu yakin bahwa dirinya lebih unggul, lebih cantik, lebih pantas. Ia belum tahu bahwa kebanggaan itu akan segera tumbang. Malamnya, Dimas akhirnya pulang. Wajahnya lelah, tapi lebih karena gugup daripada karena letih. Ayu tidak menatapnya lama. Ia hanya melirik dan kembali menata dokumen di meja kerjanya di kamar. "Aku mau bicara," ujar Dimas. Ayu mengangguk pelan. "Silakan." "Aku ingin kita pisah dulu sementara. Aku butuh waktu buat menenangkan diri. Banyak tekanan dari ibu, dari kantor, semuanya bikin aku nggak bisa berpikir jernih." Ayu masih diam. "Aku nggak bilang aku akan meninggalkan kamu. Tapi, aku juga nggak bisa janji akan kembali." "Kamu sudah tinggal bersama wanita lain," jawab Ayu tenang. Dimas terdiam. "Aku tahu kamu di Hotel Arjuna 2 malam ini. Bersama Citra. Kamu pikir aku nggak tahu?" Dimas tertunduk. Aku cuma butuh teman bicara." "Teman tidur, juga?" Ayu bertanya dengan nada datar. Dimas terdiam lebih lama lagi. "Aku akan keluar dari rumah ini. Tapi bukan karena kamu, atau ibumu, atau Citra. Aku keluar karena aku menghargai diriku sendiri. Aku sudah terlalu lama diam." "Ayu, tidak usah minta maaf. Semuanya sudah jelas." Esok harinya, Ayu bangun lebih awal. Ia tidak memasak, tidak membereskan rumah, tidak membuatkan teh hangat seperti biasanya. Ia hanya mengemasi sebagian pakaiannya ke dalam 2 koper. 1 koper berisi dokumen penting. 1 lagi berisi pakaian kerja. Ia menulis 1 kalimat di atas meja makan. "Aku pergi bukan untuk kalah. Aku pergi karena aku tahu siapa aku sebenarnya." Ia keluar dari rumah,
memanggil mobil pribadi yang selama ini ia simpan di basement gedung apartemennya. Mobil itu mewah dan berkilau. Seorang sopir turun membukakan pintu. Ayu masuk, dan mobil melaju menuju apartemen mewah di kawasan Menteng. Di tempat itu, Ayu kembali pada identitasnya yang asli. Ayu yang bukan istri sederhana, bukan pegawai kecil, bukan perempuan yang bisa dihina dan dicampakkan. Ia kembali menjadi Ayu Kusumawardhani, pendiri dan pemilik YU Group. Wanita yang selama ini menahan semua luka demi satu kata, cinta. Tapi cinta sudah mati. Dan kini saatnya ia hidup kembali sebagai dirinya yang sesungguhnya. Ayu duduk di balkon apartemen lantai 21, memandangi gemerlap lampu kota Jakarta yang seperti menyala dan padam silih berganti. Di tangannya, secangkir teh melati hangat mengepul pelan. Malam terasa tenang, tidak seperti hatinya yang penuh badai dalam diam. Sudah 2 minggu sejak ia meninggalkan rumah yang dulu ia bangun bersama Dimas. 2 minggu pula sejak ia memutuskan kembali ke kehidupannya yang lama. Kehidupan yang sebenarnya belum pernah ia tinggalkan, hanya ia simpan baik-baik dalam diam. Dunia Ayu bukan dunia kecil yang disangka oleh mertuanya. Ia bukan wanita pinggiran seperti yang dicap oleh Citra. Ia adalah pemilik dari semua yang mereka puja dan kejar. Selama 2 minggu itu pula, Ayu memilih tidak muncul di kantor pusat YU. Ia memantau dari jarak jauh, melalui jaringan komunikasi pribadi yang hanya diketahui oleh orang-orang kepercayaannya. Ia tahu, diamnya adalah racun bagi orang-orang yang menindasnya. Ia ingin melihat siapa saja yang akan berani menari di atas luka yang ia tinggalkan. Karena ia akan kembali, dan saat itu tidak akan ada satupun yang siap. Sementara itu, Dimas semakin tenggelam dalam kesibukan dan tekanan. Promosinya yang semula terasa seperti kemenangan, perlahan berubah menjadi jebakan. Ia kini harus memimpin tim besar, menghadiri rapat strategis yang tak lagi ia pahami sepenuhnya, dan menandatangani laporan-laporan yang isinya seringkali meleset dari realita di lapangan. Ia mulai stres, tapi gengsi membuatnya tidak mau bertanya. Dan Ayu tahu semuanya. Ia menerima laporan harian dari anak buahnya yang ditugaskan khusus memantau divisi Dimas. Ia membaca dengan seksama, mempelajari setiap kelemahan, dan diam-diam menyusun strategi. Satu pagi yang tenang, Ayu menerima telepon dari sekretaris Dewan Direksi. Bu Ayu, rapat tahunan akan diadakan lusa. Kami ingin menanyakan, apakah Ibu akan hadir secara langsung sebagai pemegang saham utama atau masih ingin diwakilkan? Ayu tersenyum kecil. Saya akan hadir sendiri. Hari itu juga, ia menghubungi bagian protokol perusahaan. Ia meminta agar namanya ditampilkan dalam daftar hadir sebagai CEO dan pemilik saham mayoritas. Tanpa nama samaran. Tanpa penyamaran. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Dimas semakin sering membawa Citra ke lingkungan kerjanya. Ia tidak tahu bahwa para staf senior hanya pura-pura ramah. Banyak dari mereka tahu siapa Ayu sebenarnya. Tapi mereka tidak berkata apa-apa. Mereka menunggu perintah dari satu-satunya yang berhak berbicara. Hari rapat tahunan akhirnya tiba. Gedung pusat YU dipenuhi orang-orang penting pagi itu. Semua direksi dari cabang utama dan cabang regional hadir. Tim audit, konsultan keuangan, dan media internal juga sudah siap. Suasana di ruang auditorium lantai 3 begitu ramai, tapi berubah hening saat satu mobil hitam berhenti di depan lobi utama. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita turun perlahan. Langkahnya mantap, gaunnya elegan, blazer putih bersih membalut tubuh rampingnya, hijab berwarna krem senada. Ia tidak tersenyum, tidak pula melambai. Tapi semua mata tertuju padanya. Dia Ayu. Resepsionis yang dulu menyapanya biasa kini berdiri membungkuk hormat. Selamat datang, Bu Ayu. Ayu hanya mengangguk pelan dan terus berjalan masuk. Di belakangnya, 2 staf kepercayaannya mengikuti, membawa berkas-berkas penting. Sementara itu, di dalam ruangan rapat, Dimas sedang berdiri di depan layar besar, menyampaikan presentasi mengenai target pemasaran kuartal berikutnya. Ia terlihat gugup. Beberapa data tidak sesuai. Seorang direktur dari cabang Jawa Tengah mengangkat tangan dan mulai mempertanyakan inkonsistensi laporan. Pak Dimas, maaf. Ini data biaya operasional bulan lalu. Kenapa angkanya tidak sinkron dengan realisasi? Dimas mulai gugup. Ia melirik layar, mencoba menjawab, tapi terbata-bata. Suasana semakin tegang.
Hingga salah satu pintu besar terbuka perlahan. Semua kepala menoleh. Seorang wanita elegan masuk dengan langkah tenang. Suara hak sepatunya menggema pelan di lantai marmer. Semua orang berdiri. Mereka tahu, inilah orang yang selama ini bersembunyi di balik layar. Pemilik perusahaan. Tuan rumah sejati. Ayu berjalan ke depan ruangan, berdiri di sebelah Dimas yang masih terpaku kaku. Selamat pagi. Suaranya terdengar tenang namun penuh wibawa. Saya Ayu Kusumawardani, CEO dan pemegang saham mayoritas IEU Group. Mulai hari ini, saya kembali mengambil alih kendali operasional perusahaan secara langsung. Ruangan hening. Dimas tampak pucat. Ia tidak mengerti. Ia menatap Ayu dengan mata terbuka lebar. Mulutnya ternganga. Ia seperti baru melihat hantu masa lalunya. Ayu. Ayu menoleh padanya dengan senyum dingin. Selamat pagi, Pak Dimas. Atau sebaiknya saya panggil Anda dengan gelar lengkap. Kepala Divisi Pemasaran yang penuh manipulasi data. Dimas mundur satu langkah. Semua mata tertuju padanya. Beberapa staf mulai membicarakan di antara mereka. Citra yang duduk di deretan tengah juga tampak terpaku. Ayu melanjutkan. Beberapa minggu terakhir saya menerima laporan mengenai penyalahgunaan anggaran, data laporan fiktif, dan pencitraan berlebihan dari divisi yang Anda pimpin. Dan, sayangnya, semuanya terbukti. Dimas mencoba membela diri. Ayu, aku nggak tahu kamu pemilik perusahaan ini. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa kamu sembunyi? Karena aku ingin dicintai sebagai Ayu, bukan sebagai pemilik perusahaan. Satu kalimat itu menampar semua kesombongan Dimas sekaligus. Ayu menyerahkan berkas kepada ketua dewan. Ini laporan resmi audit internal. Berdasarkan hasil ini, saya memutuskan memberhentikan sementara Kepala Divisi Pemasaran atas nama Dimas Ardiansyah untuk penyelidikan lebih lanjut. Suara gemuruh mulai terdengar. Dimas tampak terguncang. Wajahnya merah. Ia menatap Ayu penuh amarah, tapi juga malu. Jadi ini balasanmu? Kamu mau hancurkan aku karena aku minta pisah? Ayu menatapnya tajam. Aku tidak menghancurkan siapa-siapa. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri dengan keserakahanmu. Rapat berakhir dengan keputusan resmi. Dimas dipanggil ke ruang audit. Citra pergi dengan wajah pucat, tidak berani bicara sepatah kata pun. Hari itu, nama Ayu kembali menjadi pembicaraan utama di seluruh kantor. Bukan sebagai istri staf biasa, tapi sebagai pemilik, pemimpin, dan simbol keadilan yang selama ini mereka tunggu. Dan bagi Dimas, hari itu menjadi titik balik. Bukan hanya ia kehilangan jabatan, tapi ia kehilangan satu-satunya wanita yang pernah mencintainya tanpa syarat, dan kini tak akan pernah bisa ia raih kembali. Pintu kantor audit tertutup rapat. Dimas duduk sendirian di dalam ruangan. Wajahnya tertunduk, tangannya mengepal di atas meja. Suara langkah kaki terdengar dari luar, semakin dekat, hingga seseorang masuk, 2 staf audit dan 1 kepala tim kepatuhan internal. Selamat pagi, Pak Dimas. Kami diminta untuk melakukan klarifikasi langsung terhadap laporan penggunaan anggaran triwulan pertama, ujar salah satu dari mereka sambil membuka berkas tebal di depannya. Dimas tidak menjawab. Matanya kosong. Pikirannya belum mampu menerima semua yang terjadi. Sosok yang selama ini ia anggap istri sederhana, ternyata adalah pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Dan kini, ia duduk di depan orang-orang suruhan istrinya. Atau lebih tepatnya, wanita yang telah ia lukai dan abaikan. Mohon kerjasamanya, Pak, lanjut kepala tim. Kami akan memulai dari laporan tanggal 7 Maret. Tercatat ada pengeluaran sebesar 189 juta rupiah untuk event marketing. Namun info dan bukti transaksi yang kami terima tidak lengkap. Dimas menelan ludah. Ia tahu angka itu. Ia tahu pengeluaran itu memang fiktif. Dan lebih buruknya lagi, sebagian dari uang itu digunakan untuk membiayai liburannya bersama Citra ke Bali. Data ini juga menyebutkan bahwa beberapa transaksi di bulan April dilakukan atas nama rekanan yang tidak terdaftar secara resmi. Bisa dijelaskan? Tanya staf lainnya. Dimas mengangguk pelan. Ia tahu ia tak bisa berkelit. Ia tahu semua ini akan tiba pada akhirnya. Tapi yang tak pernah ia bayangkan adalah, akhir itu datang dari Ayu. Sementara di lantai tertinggi, Ayu duduk di ruang kerjanya.
Ruang itu dulu ia tinggalkan karena ingin hidup normal sebagai istri biasa. Kini ia kembali, bukan karena dendam, tapi karena kenyataan harus ditegakkan. Ia menatap layar laptopnya, membaca hasil laporan keuangan dari divisi investasi. Matanya tajam. Ia bekerja cepat, memberikan catatan, instruksi, dan keputusan. Semua bawahannya tunduk, karena semua tahu siapa Ayu. Wanita yang dulu mereka pandang biasa, kini berdiri sebagai pemimpin paling disegani. Tiba-tiba pintu ruangannya diketuk. Sekretaris pribadinya masuk. "Maaf Ibu, ada Ibu Sari di lobi bawah. Dia ingin bertemu." Ayu mendongak. Tidak terkejut, tidak juga ragu. Ia hanya menatap lurus. "Bawa ke ruang konferensi lantai 3. Saya akan ke sana dalam 10 menit. Di ruang konferensi, Ibu Sari duduk gelisah. Hari itu, penampilannya tidak semewah biasanya. Wajahnya tampak lelah, seperti kurang tidur. Tangan kirinya meremas tas tangan. Matanya menatap pintu setiap beberapa detik. Pintu akhirnya terbuka. Ayu masuk dengan langkah mantap. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. "Ibu mencari saya?" Ibu Sari berdiri. "Ayu. Nak, Ibu mau bicara. Tolong dengarkan dulu sebelum kamu menolak." Ayu tetap berdiri di tempatnya. "Aku mendengarkan." Ibu Sari menarik napas panjang. "Ibu minta maaf. Ibu tidak pernah tahu kamu selama ini adalah pemilik perusahaan ini. Ibu kira kamu hanya perempuan biasa. Ibu terlalu cepat menilai." "Ya, Ibu memang menilai saya dari baju saya, dari rumah saya, dari cara saya bersikap. Tapi Ibu tidak pernah benar-benar mau mengenal saya. Ibu cuma ingin yang terbaik buat Dimas." Ayu tersenyum tipis. "Yang terbaik, atau yang paling kaya?" Ibu Sari terdiam. Air matanya mengalir pelan. Dimas sedang dalam penyelidikan. Kalau terbukti menyalahgunakan dana, dia bisa diberhentikan permanen, bahkan diproses secara hukum. "Jangan, Ayu, dia anak Ibu. Dia suamimu, tolong jangan hancurkan hidupnya." "Saya tidak menghancurkan hidup siapapun, Bu. Saya hanya menarik garis atas semua penghinaan dan ketidakadilan yang saya terima." Ibu Sari menangis makin keras. Tapi Ayu hanya berdiri diam. "Kalau Ibu datang untuk meminta maaf, saya terima. Tapi kalau Ibu datang untuk minta saya melindungi Dimas, saya minta maaf. Saya tidak bisa." Setelah pertemuan itu, kabar mengenai posisi Dimas tersebar cepat. Dalam 1 minggu, semua kantor cabang tahu bahwa kepala divisi pemasaran sedang diskors karena penyalahgunaan wewenang. Beberapa bahkan tahu cerita di baliknya, tentang bagaimana suami yang merasa dirinya raja, ternyata hidup di istana milik sang istri. Citra menghilang. Setelah mengetahui kebenaran tentang Ayu, ia langsung memutus kontak dengan Dimas. Ia sadar dirinya hanya pion dalam permainan ego keluarga besar. Ia juga malu karena telah mencampuri rumah tangga orang lain. Di sisi lain, Ayu kembali menghidupkan semua lini perusahaan yang sempat mati suri karena kepemimpinan yang longgar. Ia turun langsung ke lapangan, mengaudit sendiri cabang-cabang, memperbaharui sistem operasional, dan memperketat pengawasan keuangan. Dalam waktu singkat, grafik performa perusahaan kembali naik tajam. Suatu malam, Ayu duduk di apartemennya, memandangi foto pernikahan yang masih ia simpan. Wajah Dimas tersenyum di sampingnya. Foto itu sudah lama tak ia sentuh. Kini ia membuka bingkainya, meletakkannya dalam amplop, dan menyimpannya dalam kotak besi di bawah lemari. Ia tidak membuangnya. Tapi ia juga tidak ingin melihatnya lagi. Pukul 9 malam, ponselnya berdering. Nama Dimas tertera di layar. Ayu menatapnya lama. Lalu menekan tombol hijau. "Halo. Ayu, aku minta maaf." "Sudah berapa kali kamu minta maaf, Mas?" Aku bodoh. Aku kehilangan kamu karena kesombongan. Karena tekanan ibu. Karena aku gak pernah benar-benar tahu siapa kamu. Tapi aku tetap mencintaimu." "Cinta?" Ayu menahan napas. "Kamu mencintai aku, tapi kamu tinggal bersama wanita lain. Kamu mencintai aku, tapi kamu membiarkan ibumu mengusirku dari rumahku sendiri. Kamu mencintai aku, tapi kamu lebih memilih status daripada aku." Dimas menangis.
Tangis yang nyata. Tangis seorang pria yang kehilangan arah. Aku salah. Aku hancur. Semua orang menjauhiku sekarang. Aku sendirian. Ayu, kamu memilih semua itu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku akan memperbaiki semuanya. Ayu terdiam lama. Kita akan bertemu di pengadilan. Ayu. Aku tidak akan menuntut apapun. Aku tidak akan mempermalukan kamu. Tapi aku juga tidak akan kembali. Setelah panggilan itu berakhir, Ayu menutup matanya. Dadanya sesak, tapi tenang. Ia tahu ini adalah jalan yang benar. Bukan karena dia tidak mencintai lagi, tapi karena ia mencintai dirinya sendiri lebih dari apapun sekarang. Dan itu adalah awal dari hidupnya yang baru. Tanpa Dimas. Tanpa pengkhianatan. Tanpa luka yang terus diabaikan. Kini Ayu adalah dirinya sendiri, seutuhnya. Seorang wanita yang pernah dihina, tapi bangkit dengan kepala tegak. Seorang istri yang ditolak, tapi pulih sebagai pemilik segalanya. Dan dari titik ini, ia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan tampak padat pagi itu. Antrian mengular dari lobi hingga keluar halaman. Suara panggilan nama melalui pengeras suara terdengar bersahut-sahutan, mengiringi langkah orang-orang yang datang membawa harapan, keputusan, atau luka. Di antara wajah-wajah itu, Ayu melangkah pelan namun mantap, mengenakan setelan gamis navy dengan kerudung senada, wajahnya tenang, matanya lurus memandang ke depan. Di tangannya, sebuah map hitam berisi dokumen gugatan cerai yang telah ia siapkan sejak 2 minggu lalu. Ia tidak ingin proses ini berlarut-larut. Tidak lagi untuk alasan cinta, atau belas kasih, apalagi kasihan. Semua yang perlu dipertahankan telah lama hancur. Yang tersisa hanyalah formalitas legal untuk melepaskan diri secara utuh dari ikatan yang pernah ia junjung tinggi. Dimas sudah menunggu di bangku panjang koridor luar ruang sidang 2. Ia duduk membungkuk, mengenakan kemeja putih yang kusut, wajahnya tirus, mata sayu. Ia berdiri ketika melihat Ayu datang. Tapi Ayu hanya menatap sekilas, lalu duduk 2 kursi darinya. Tidak ada sapa. Tidak ada senyum. Hanya diam yang lebih keras dari teriakan. Tak lama, panitera memanggil mereka. Pihak penggugat dan tergugat, sidang nomor 1247 dibuka. Silakan masuk. Mereka berjalan masuk ke ruang sidang. Hakim perempuan berusia sekitar 50-an duduk di tengah. Di kanan kirinya, 2 hakim anggota mengamati dokumen di meja mereka. Saudara Dimas Ardiansyah dan Saudari Ayu Kusumawardani, kalian telah menikah secara sah sejak tahun 2018. Saat ini, Saudari Ayu mengajukan gugatan cerai. Apakah ini benar? Tanya hakim utama. Ayu mengangguk pelan. Benar, Yang Mulia. Apakah alasan perceraian telah disampaikan secara tertulis dalam berkas permohonan? Sudah, Yang Mulia. Hakim mengangguk, lalu menoleh pada Dimas. Saudara tergugat, apakah Anda bersedia bercerai? Dimas menunduk sejenak. Suaranya lirih saat menjawab, tidak, Yang Mulia. Saya ingin mempertahankan rumah tangga kami. Ayu menatap ke depan, tak bergeming. Baik. Pengadilan akan mengupayakan mediasi terlebih dahulu. Kalian diberi waktu 7 hari untuk menentukan keputusan bersama. Jika dalam waktu tersebut tidak ada kesepakatan, persidangan akan dilanjutkan ke pembacaan fakta dan keputusan. Sidang ditunda. Mereka keluar dari ruang sidang dalam keheningan. Di luar, Ayu berjalan lebih cepat. Dimas menyusul. Ayu, tolong. Jangan gugat aku, katanya dengan suara yang goyah. Ayu berhenti. Menoleh. Matanya menatap lurus, tajam, dingin. Kau pikir ini mainan? Kau tinggal dengan wanita lain, mempermalukan aku di depan orang-orang, membiarkan ibumu menghina aku, dan sekarang kau datang memohon saat tahu siapa aku sebenarnya. Aku takut kehilangan semuanya. Aku masih mencintaimu, Ayu. Ayu tertawa pelan. Cinta? Tidak ada cinta dalam pengkhianatan, Mas. Yang ada hanya rasa bersalah karena kenyataan tidak sesuai harapanmu. Dimas tertunduk. Aku kehilangan pekerjaan. Semua orang menjauh. Bahkan ibu mulai menyalahkan aku sekarang.
Katanya aku bodoh karena memilih Citra. Aku nggak punya siapa-siapa. Itu pilihanmu sendiri. Bukan tanggung jawabku lagi. Jawab Ayu tenang. Aku butuh kamu, Ayu. Kamu butuh aku, atau butuh apa yang aku miliki? Dimas tidak menjawab. Ayu melangkah pergi, meninggalkan Dimas berdiri sendiri di tengah kerumunan yang lalu lalang. Ia tidak menoleh. Tidak sedikit pun. Karena yang tertinggal bukan lagi hatinya. Hatinya sudah mati sejak malam pertama Dimas berbohong soal lembur. Hari-hari berikutnya Ayu sibuk menyiapkan divisi sosial baru di bawah YU Foundation. Ia membuka program pembinaan wanita korban KDRT dan pengkhianatan rumah tangga. Dalam waktu singkat, puluhan wanita mendaftar untuk konsultasi dan pelatihan mandiri. Ayu mendatangkan psikolog, konsultan hukum, dan mentor bisnis. Ia ingin menciptakan ruang aman bagi perempuan yang selama ini dibungkam. Salah satu hari, dalam acara peluncuran program Berdiri Kembali, seorang jurnalis bertanya pada Ayu di tengah wawancara. Bu Ayu, banyak yang baru tahu bahwa Anda adalah istri dari Dimas Ardiansyah, mantan kepala divisi pemasaran yang kini diskors. Apakah ini keputusan personal yang memengaruhi langkah bisnis Anda? Ayu tersenyum. Saya tidak mencampurkan urusan pribadi dengan profesional. Tapi saya percaya, pengalaman pribadi bisa menjadi kekuatan untuk mengubah sistem yang tidak adil. Jadi semua ini bentuk perlawanan? Bukan. Ini adalah bentuk kesadaran bahwa perempuan tidak harus terus menjadi korban. Saya pernah jadi korban, tapi sekarang saya memilih jadi pemimpin. Keesokan harinya, berita tentang Ayu tersebar luas. Artikel online dan cetak memuat foto dirinya dengan judul besar, "Istri yang dihina, kini memimpin perusahaan dan memberi harapan bagi korban perempuan." Sosoknya menjadi inspirasi. Namanya dikenal bukan hanya sebagai CEO, tapi juga simbol kebangkitan. Sementara itu, Dimas tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ia tidak punya pekerjaan tetap. Beberapa perusahaan menolaknya begitu mengetahui latar belakang pelanggarannya. Bahkan koneksi yang dulu ia banggakan pun enggan mengangkat teleponnya. Ibu Sari, yang dulu begitu keras kepala dan sombong, mulai merintih. Rumah yang ia tinggali akhirnya dijual untuk menutupi utang dan kebutuhan hidup. Citra menghilang, entah kemana. Ia hanya meninggalkan pesan pendek lewat asisten pribadi, "Aku bukan bagian dari keruntuhan ini." Satu malam, Dimas datang diam-diam ke depan gedung pusat YU. Ia berdiri di seberang jalan, menatap lampu kantor yang masih menyala hingga larut malam. Ia melihat siluet Ayu dari jendela lantai atas, sedang berbicara di ruang konferensi. Ia berdiri di sana hampir 1 jam, berharap Ayu akan melihatnya. Tapi Ayu tidak pernah menoleh keluar jendela. Dan Dimas tahu, ia sudah benar-benar kehilangan. Bukan hanya istri, tapi juga kesempatan untuk jadi lelaki yang lebih baik. Ia berjalan menjauh, menyusuri trotoar sepi dengan jaket lusuh dan wajah hampa. Ayu di dalam ruangan menyelesaikan rapat. Ia menutup laptop, membereskan dokumen, lalu berdiri. Di dadanya, ada sesak yang samar, tapi tak lagi menyakitkan. Ia telah memaafkan, tapi tidak akan pernah kembali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Ayu tersenyum tulus. Sebuah senyum bukan karena kemenangan, tapi karena ia tahu, ia telah melewati badai paling besar dalam hidupnya dan berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Ayu duduk di dalam ruang kerjanya yang luas dan elegan. Dindingnya dihiasi foto-foto kegiatan sosial perusahaan, penghargaan, dan satu foto lama yang belum pernah ia pindahkan. Sebuah potret kecil dirinya saat pertama kali meresmikan kantor pusat YU 5 tahun lalu. Masih mengenakan setelan sederhana, dengan wajah polos dan mata berbinar. Kini, tatapan Ayu berbeda. Matanya lebih tajam, lebih dingin, namun tetap menyimpan keteduhan yang dalam. Di depannya, tumpukan dokumen menanti tanda tangan. Tapi ada satu berkas yang ia pegang paling lama, surat cerai. Sudah 3 hari berlalu sejak mediasi terakhir gagal. Dimas menolak menandatangani surat perdamaian, tetapi Ayu tetap maju. Ia tahu, pengadilan hanya menunggu 1 sesi lagi untuk mengetuk palu. Hari ini, ia mendapatkan undangan pribadi dari Komunitas Pengusaha Perempuan Indonesia, KPPI. Mereka memintanya hadir sebagai pembicara utama dalam acara konferensi tahunan dengan tema, "Bangkit dari Luka,
berdiri dengan karya. Ayu sempat ragu. Tapi ia sadar, ini waktunya ia benar-benar melangkah ke depan. Ia telah memimpin dari balik layar cukup lama. Kini ia harus maju sebagai wajah baru dari kekuatan perempuan yang terluka, tapi tidak pernah tumbang. Saat ia sampai di ballroom hotel bintang 5 tempat acara itu digelar, puluhan kamera media langsung menyorotnya. Banyak mata memandang takjub. Beberapa tamu mengenalnya hanya dari berita. Tapi banyak juga yang tak menyangka bahwa wanita ini adalah Ayu Kusumawardhani, istri yang dulu direndahkan di depan umum oleh suami dan mertuanya sendiri. Ayu melangkah naik ke podium. Gaun pastel yang ia kenakan menambah aura anggun. Ia tidak membaca teks. Ia tidak memegang naskah. Ia hanya berbicara, langsung dari hatinya. Saya pernah dikira perempuan biasa yang tidak layak mendampingi pria ambisius. Saya pernah didorong keluar dari rumah saya sendiri. Pernah dicap tidak pantas, tidak cukup cantik, tidak cukup kaya. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya ingin balas dendam. Saya berdiri di sini karena saya ingin membuktikan bahwa martabat tidak bisa ditentukan oleh status seseorang. Tepuk tangan bergema. Saya memimpin perusahaan bukan karena saya ingin dianggap hebat. Tapi karena saya tidak ingin ada lagi perempuan yang dihancurkan hanya karena mereka diam dan tidak punya kuasa. Saya membangun kembali hidup saya, bukan untuk memamerkan harta, tapi untuk menunjukkan pada setiap perempuan yang pernah disakiti, bahwa mereka juga bisa berdiri tegak. Ayu menutup pidatonya dengan kepala tegak. Sorot lampu panggung memantulkan kilau air mata kecil di ujung matanya, tapi senyumnya tak pernah goyah. Setelah acara usai, ia kembali ke ruang VIP untuk istirahat sebentar sebelum pulang. Di sana, ia menerima satu pesan tak terduga dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu baris. Ayu, aku di luar, tolong beri aku 5 menit saja. Ia tahu siapa pengirimnya tanpa perlu menebak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Untuk sesaat, tangannya berhenti bergerak. Tapi ia hanya menarik napas panjang, meletakkan ponselnya di atas meja, dan berdiri. Di luar lobi hotel, Dimas berdiri dengan pakaian lusuh, rambut tidak tertata, dan wajah yang jauh lebih tua dari usianya. Banyak tamu memandangnya heran. Tapi ia tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada satu orang, Ayu. Ayu melangkah mendekat. Tubuhnya tegap. Wajahnya datar. Ada apa lagi, Mas? Suaranya pelan, tapi cukup untuk memotong keheningan. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Semua orang menutup pintu. Bahkan ibu sekarang tidak mau bicara denganku. Dia bilang, dia malu punya anak seperti aku. Ayu menatap lurus, tanpa reaksi. Dulu aku merasa kamu terlalu sederhana, terlalu tenang, terlalu biasa. Tapi sekarang aku sadar, yang sederhana itu bukan kamu. Yang buta itu aku. Sudah terlambat, Mas. Aku kehilangan semuanya. Tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan kamu. Ayu menarik napas. Kehilangan hanya sakit kalau kita benar-benar tahu nilainya. Dan kamu, selama ini, bahkan tidak pernah mau tahu siapa aku. Kamu hanya tahu siapa yang kamu butuhkan untuk menaikkan harga dirimu. Maafkan aku, Ayu. Aku mohon. Air mata menetes dari matanya. Ia bersimpuh, benar-benar berlutut di depan Ayu di hadapan banyak orang. Beberapa pengunjung mulai merekam. Tapi Ayu tetap berdiri. Tidak gentar. Tidak tersentuh. Bangun, Mas. Jangan rendahkan dirimu sendiri seperti ini. Harga dirimu bukan ditentukan olehku. Tapi oleh caramu memperlakukan orang yang dulu kamu anggap tidak penting. Dimas tetap menunduk. Aku akan menandatangani semua surat cerai. Aku tidak akan ganggu kamu lagi. Tapi bolehkah aku memelukmu terakhir kali? Ayu menatapnya lama. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, ia melihat bayangan Dimas yang dulu, pria sederhana yang melamarnya dengan hati tulus. Tapi bayangan itu cepat menguap, tergantikan dengan pengkhianatan dan luka yang masih membekas dalam. Tidak, Mas. Bukan karena aku benci. Tapi karena aku sudah selesai. Ia berbalik, melangkah pergi, meninggalkan Dimas yang masih terduduk di lantai marmer hotel. Para pengunjung mulai membubarkan diri. Beberapa menatap Dimas dengan iba, tapi tak satu pun yang mendekat. Dalam mobilnya, Ayu memejamkan mata. Air matanya jatuh,
Satu tetes. Tapi ia tersenyum. Ia tahu, ia tidak lagi terikat pada rasa bersalah. Ia telah membebaskan dirinya. Keesokan harinya, Ayu datang ke pengadilan sendiri. Kali ini Dimas tidak hadir. Lewat kuasa hukumnya, ia menyatakan setuju untuk cerai dan tidak akan mengajukan gugatan balik. Palu hakim diketuk. Perceraian mereka resmi diputuskan. Ayu keluar dari ruang sidang dengan langkah ringan. Udara pagi terasa lebih segar. Di halaman pengadilan, seorang wanita tua dengan mata sembab mendekatinya. Ia bukan siapa-siapa. Tapi ia berkata pelan, "Bu Ayu, saya doakan ibu bahagia. Saya dulu juga korban seperti ibu. Tapi saya tidak sekuat ibu." Ayu menggenggam tangan wanita itu. "Ibu kuat. Semua perempuan kuat. Kita hanya butuh satu hal untuk bertahan. Percaya bahwa kita layak bahagia." Hari itu, Ayu tidak lagi membawa beban masa lalu. Ia pulang ke kantornya sebagai Ayu Kusumawardani, wanita bebas, wanita penuh luka yang menjadikannya sayap. Ia tidak lagi istri yang dikasihani. Ia adalah pemilik takdirnya sendiri. Dan dari sana, babak baru pun akan segera dimulai. Tanpa pengkhianatan. Tanpa penyesalan. Hanya langkah-langkah pasti menuju kehidupan yang layak ia nikmati, dengan kepala tegak dan hati yang tak lagi terikat. Kehidupan setelah perceraian seharusnya penuh dengan rasa lega. Tapi bagi Ayu, justru disitulah ujian kedewasaannya dimulai. Ia tidak sekadar meninggalkan seorang pria yang pernah ia cintai, tapi ia juga melepaskan kenangan, luka, dan sebuah perjalanan panjang yang sudah mengisi sebagian hidupnya. 2 minggu setelah palu hakim diketuk, Ayu kembali disibukkan oleh rutinitas padat sebagai CEO. Ia kini lebih sering muncul di ruang-ruang rapat strategis, memberi pengarahan langsung kepada jajaran direksi, dan mengambil kendali penuh atas rencana ekspansi internasional IEU. Namun meski terlihat kuat dan penuh kendali dari luar, ada malam-malam ketika Ayu duduk sendiri di balkon apartemennya, menatap langit kota Jakarta dengan secangkir teh yang tak pernah habis diminum. Kadang, ia teringat suara Dimas. Kadang, ia teringat tawa mereka saat masih saling mencintai tanpa beban. Tapi setiap kali itu muncul, ia mengingat kembali penghinaan dari mertua, air matanya saat diusir, dan kebekuan yang ia rasakan saat tahu Dimas memilih wanita lain di belakang punggungnya. Satu sore, Ayu menerima undangan resmi dari salah satu perusahaan teknologi besar dari Singapura yang ingin bekerja sama dalam proyek sistem logistik dan distribusi digital. Presentasi akan dilakukan di Marina Bay dalam waktu 2 minggu, dan mereka secara khusus meminta Ayu untuk hadir langsung. Ayu menerima tawaran itu. Ia tahu, waktunya melangkah lebih jauh sudah datang. Persiapan dilakukan dengan cepat. Tim legal, tim keuangan, dan tim ekspansi internasional dipanggil ke ruang rapat selama 3 hari berturut-turut. Ayu ingin semua berjalan sempurna. Ia ingin perusahaannya dikenal bukan hanya sebagai perusahaan milik seorang wanita, tapi perusahaan yang ditakuti karena kualitas dan integritasnya. Di sela-sela kesibukan itu, Ayu mendapat kabar mengejutkan dari kepala HRD. "Bu Ayu," kata kepala HRD itu dengan suara hati-hati, "ada permintaan lamaran kerja yang datang dari Pak Dimas." Ayu mengangkat kepala dari layar laptopnya. "Dia melamar ke perusahaan kita?" tanyanya datar. "Iya, Bu. Posisi sebagai staf operasional di cabang Bekasi. Tanpa referensi. Dokumen lamarannya standar. Tapi karena nama beliau cukup dikenal dulu di perusahaan ini, saya memutuskan untuk lapor langsung ke Ibu." Ayu tersenyum tipis. "Jangan tolak. Tapi tempatkan dia di urutan bawah. Biarkan sistem seleksi yang memutuskan." "Baik, Bu." Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Ia tahu bahwa keputusan kecil seperti itu bisa sangat menentukan masa depan seseorang. Tapi ia juga tahu, kalau ini terjadi di perusahaan lain, Dimas bahkan tidak akan punya kesempatan masuk daftar wawancara. Bukan karena dendam, tapi karena kredibilitasnya sudah runtuh. Di sisi lain kota, Dimas hidup dalam keterpurukan yang tak kunjung reda. Setelah kehilangan pekerjaan, rumah, dan harga diri, ia mengandalkan pekerjaan serabutan dari proyek-proyek lepas yang bahkan sering dibayar di bawah standar. Ia sempat mencoba peruntungan sebagai agen properti, tapi tak ada klien yang percaya padanya karena catatan digitalnya tersebar di dunia profesional. Ibunya, Ibu Sari, kini tinggal bersama saudara perempuannya di Bogor. Mereka tak lagi punya rumah sendiri. Kehidupan yang dulu glamor kini hanya tinggal bayang-bayang.
Dan ketika Dimas menyebut keinginannya untuk kembali bekerja di IEU, ibunya menolak keras. Kamu masih berharap perempuan itu bantu kamu? Setelah semua yang kamu dan ibu lakukan padanya? Dimas hanya diam. Ia tahu ia tidak layak berharap. Tapi rasa malu yang setiap hari menindih dadanya membuatnya ingin setidaknya mencoba mengembalikan hidupnya. Kalau dia tolak, aku terima, katanya. Tapi aku mau buktikan. Aku bisa hidup tanpa menyakiti siapapun lagi. 1 minggu kemudian, nama Dimas dinyatakan lolos seleksi tahap administrasi. Ia dipanggil wawancara untuk posisi staf operasional gudang, jabatan paling dasar, dengan gaji yang hanya sepertiga dari penghasilannya dulu. Ia datang dengan wajah lelah, rambut acak-acakan, dan kemeja murah. Pewawancara tidak memberinya perlakuan khusus. Bahkan tidak satu pun menyebut statusnya sebagai mantan suami CEO. Semua berlangsung profesional, dan pada akhirnya Dimas diterima. Ia mulai bekerja sebagai petugas administrasi shift malam. Ia harus menginput barang masuk, mengecek dokumen pengiriman, dan melaporkan kerusakan dalam log sistem. Pekerjaan yang dulu ia anggap rendahan, kini menjadi penyelamat kehidupannya. Dimas tidak pernah mengeluh. Ia bekerja dengan diam, datang paling awal, pulang paling akhir. Tapi setiap kali ia melihat logo IEU di seragamnya, hatinya perih. Ia tahu siapa yang ada di balik nama itu. Dan setiap malam, saat ia duduk sendiri di kantin dengan makan malam sederhana, ia menatap layar ponselnya, ada foto Ayu yang tak pernah ia hapus, meski sudah tak lagi jadi istrinya. Sementara itu, Ayu terbang ke Singapura bersama timnya. Di sana, ia tampil dalam konferensi bisnis, menandatangani kerjasama strategis dengan 3 perusahaan besar, dan menjadi pembicara di depan para CEO Asia Tenggara. Media menyebutnya sebagai wanita baja dari Jakarta. Dalam wawancara khusus dengan media luar negeri, Ayu ditanya tentang masa lalunya. Apakah Anda percaya bahwa seseorang bisa berubah setelah menyakiti Anda? Tanya jurnalis dari Channel Asia. Ayu menatap kamera. Saya percaya semua orang punya kesempatan kedua. Tapi kesempatan itu tidak selalu berarti kembali ke tempat semula. Kadang kesempatan kedua adalah tentang belajar dari luka, dan tidak mengulanginya lagi pada orang lain. Sepulang dari Singapura, Ayu memutuskan untuk turun langsung memantau cabang Bekasi. Ia tidak berniat mencari Dimas, tapi ia ingin tahu bagaimana sistem di sana berjalan. Saat ia masuk area logistik, semua staf berdiri memberi hormat. Ia menyusuri lorong panjang penuh rak dan boks pengiriman. Saat tiba di meja data digital, ia mendapati Dimas duduk di pojok, sedang mengetik laporan dengan serius. Mata mereka bertemu. Dimas berdiri refleks. Matanya berkaca-kaca. Ia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Ayu hanya mengangguk. Terima kasih sudah bekerja dengan baik. Lalu ia melanjutkan langkah, meninggalkan Dimas yang berdiri tegak di tempatnya. Hari itu, Ayu tahu, ia tidak hanya menang sebagai pemilik perusahaan. Ia menang sebagai manusia yang tidak membalas luka dengan kebencian. Dan di belakangnya, Dimas tahu ia tidak akan pernah bisa mengejar langkah wanita yang telah jauh lebih tinggi dari sekadar maaf. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung. Di lantai paling atas gedung IEU, suasana justru cerah dan penuh antusiasme. Di ruang serbaguna yang baru direnovasi, ratusan kursi tertata rapi, dihiasi ornamen hijau keemasan bertuliskan, transformasi perempuan, kekuatan dari luka. Acara itu adalah puncak dari program sosial yang dirintis Ayu setahun terakhir. Program yang memberikan ruang bagi para perempuan yang pernah terpuruk karena rumah tangga yang menyakitkan, untuk bangkit kembali secara ekonomi, sosial, dan mental. Ayu berdiri di balik panggung kecil, mengenakan setelan formal putih gading. Di tangannya, ia memegang catatan singkat sambil menunggu giliran berbicara. Ruangan mulai dipenuhi para tokoh perempuan, media, perwakilan kementerian, dan para mitra usaha. Semuanya berkumpul bukan untuk mendengar kisah sedih, tapi menyaksikan perubahan nyata yang dimulai dari seorang perempuan yang dulu dianggap tak pantas berdiri di samping suaminya. Sementara itu, di lantai bawah, Dimas berdiri di belakang rak logistik, mengangkat tumpukan kotak kecil untuk dikirim ke cabang luar kota. Hari itu seperti biasa, sunyi, penuh kerja fisik, tanpa pujian, tanpa sorotan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Salah satu supervisor memberinya selembar undangan cetak berwarna emas. Ini buat kamu.
kata supervisor itu. Semua karyawan diundang buat hadir ke atas. Hari ini ulang tahun ke-10 IEU. Dimas menerima undangan itu dengan tangan gemetar. Ia membaca nama Ayu di situ, sebagai keynote speaker. Tapi ia tahu, ia bukan siapa-siapa lagi. Ia tidak ingin tampil, hanya ingin bekerja tenang, dan mungkin menghapus sedikit dari kesalahan masa lalunya dengan diam-diam. Namun hatinya menggerakkan langkahnya ke atas. Ia berjalan pelan menuju ruang acara. Ia berdiri di sudut paling belakang, menyelinap di antara para tamu undangan. Tak satu pun orang mengenalnya lagi. Dulu ia tampil necis dengan jas dan dasi. Kini ia mengenakan seragam kerja biru tua, wajahnya kusam karena kerja malam dan kantuk yang tertahan. Lalu Ayu naik ke atas panggung. Tepuk tangan menyambutnya. Lampu sorot mengarah padanya. 10 tahun lalu, saya berdiri di tempat ini dengan status istri. Hari ini, saya berdiri di tempat yang sama, dengan status pemimpin, katanya tenang. Beberapa orang tersenyum, beberapa mengangguk. Saya tidak akan berdiri di sini kalau bukan karena luka. Tapi juga, saya tidak akan bisa melangkah kalau terus menyalahkan luka itu. Luka itu, tidak akan pernah saya lupakan. Tapi saya memilih untuk tidak tinggal di dalamnya. Suara Ayu perlahan menjadi pusat perhatian. Dulu, saya pernah dianggap tidak layak. Bahkan untuk sekadar duduk di meja makan mertua saya. Saya dianggap tidak cukup terhormat. Hanya karena cara saya berpakaian sederhana, dan karena saya tidak pamer siapa diri saya. Tapi ternyata, mereka yang menghina saya tidak tahu bahwa saya memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki, keteguhan hati. Tepuk tangan kembali menggema. Ayu melanjutkan. Perempuan sering dituntut untuk sabar, diam, dan tunduk. Tapi saya percaya perempuan harus punya batas, harus punya ruang, harus punya harga diri. Saya tidak menyesal pernah diceraikan oleh orang yang salah. Karena dari situ, saya belajar mencintai diri saya sendiri dengan benar. Dimas di sudut ruangan tak sanggup menahan air matanya. Kepalanya tertunduk. Kata-kata Ayu terasa seperti pisau yang perlahan menembus dadanya. Bukan karena Ayu menyindirnya, tapi karena semua yang dikatakan Ayu adalah kebenaran yang ia abaikan bertahun-tahun lamanya. Setelah pidato selesai, para tamu berebut mendekati Ayu. Wartawan, aktivis, investor, hingga artis ternama datang bersalaman dan memuji. Namun Ayu tetap berdiri tenang. Ia tidak terbuai. Ia tidak sombong. Ia tahu siapa dirinya, dan itulah yang membuatnya utuh. Saat ia hendak kembali ke ruangannya, matanya menangkap sosok seseorang berdiri di dekat pintu keluar. Sosok itu tidak maju, tidak menyapa, hanya menunduk dalam-dalam. Ayu berhenti. Langkah kakinya pelan. Ia mendekat, berdiri di hadapan Dimas yang kini menahan napas karena merasa seluruh tubuhnya membeku. "Masih kerja shift malam?" tanya Ayu singkat. Dimas mengangguk. "Iya, Bu." Ayu menatap wajah mantan suaminya itu. Wajah yang dulu pernah ia cium dengan cinta, kini hanya menjadi wajah asing yang tak lagi menyimpan rasa. Tapi ia tidak benci. Ia juga tidak ingin menghukum. "Aku tahu kamu kerja keras. Terima kasih sudah tidak menyalahgunakan kesempatan." Dimas mengangguk lagi, pelan. "Kalau kamu butuh surat rekomendasi untuk tempat lain, HRD bisa bantu. Tapi aku yakin kamu tahu bahwa yang kamu cari sekarang bukan pekerjaan." Dimas menatap Ayu dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak berharap kembali. Aku tahu semuanya sudah selesai. Tapi aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal." Ayu mengangguk. "Aku tahu." Dan itu cukup. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata cinta. Tidak ada adegan dramatis. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, berdiri sebagai manusia, bukan lagi pasangan. Beberapa bulan berlalu. Ayu semakin sibuk dengan rencana perluasan cabang ke luar negeri. Ia mendapat undangan dari universitas ternama untuk menjadi dosen tamu, serta dijadikan duta kehormatan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Namanya makin sering muncul di media. Di sisi lain, Dimas akhirnya keluar dari IEU. Bukan karena dipaksa, tapi karena ia ingin memulai dari nol, bukan dari bayang-bayang mantan istrinya. Ia diterima sebagai staf pemasaran di perusahaan rintisan logistik. Ia bekerja lebih tenang, lebih jujur, dan lebih sadar akan kesalahan-kesalahannya di masa lalu.
Ibunya, Ibu Sari, perlahan melunak. Ia sempat jatuh sakit dan kini tinggal bersama Dimas. Setiap malam, Dimas menceritakan kepada ibunya tentang Ayu, bukan sebagai seorang yang mereka hina, tapi sebagai seseorang yang tak tergantikan. Ibu salah besar dulu, Mas, ucap Ibu Sari suatu malam sambil menangis. Ibu terlalu sombong. Ibu kira bisa tentukan hidup kamu. Ternyata yang ibu usir, justru malaikat. Dimas tidak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya. Ia tahu, hidup tidak akan mengulang bab yang sudah ditutup. Tapi setidaknya, ia tidak lagi hidup dalam penyangkalan. Sementara itu, di sebuah sore yang tenang, Ayu berdiri di balkon rumah barunya. Rumah itu lebih besar dari yang dulu. Tapi bukan ukurannya yang membuatnya istimewa. Melainkan, itu adalah rumah yang dibangun dengan keringat dan perjuangannya sendiri. Rumah yang tidak pernah disinggahi oleh ejekan atau pengkhianatan. Di tangannya, ia memegang secangkir teh. Di meja kecil sampingnya, ada berkas proposal kerjasama dengan investor dari Jepang. Ia tersenyum kecil. Angin sore menyapu wajahnya lembut. Ia tahu, masa lalunya tidak sempurna. Tapi ia berhasil membuktikan satu hal penting, bahwa harga diri seorang perempuan tidak ditentukan oleh siapa ia menikah, tapi oleh bagaimana ia memperjuangkan dirinya sendiri. Dan dengan itu, Ayu melangkah ke masa depan yang ia ciptakan sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, tanpa perlu membuktikan apa-apa lagi. Ia telah selesai dengan luka. Kini, ia hidup sepenuhnya dalam kemenangannya. ChatGPT